Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Seneng banget, bersyukur, bahagia. Akhirnya Bunda Dewi bisa upload video lagi. Dan Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah. Dan masih dikasih kepercayaan, dikasih kesehatan. Dan bisa share kegiatan ibu 4 anak lagi nih. Jadi Alhamdulillah setelah hampir 1 bulan lamanya aku gak upload video. Mungkin ada banyak banget moms dan juga teman-teman yang bingung nyariin, nungguin, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa kehilangan. Kemana aja ya ibu 4 anak ini, gak pernah upload video, gak pernah sharing kegiatan sebagai ibu rumah tangga lagi selama hampir 1 bulan. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang follow akun sosial media Bunda lainnya seperti Instagram, TikTok, dan tahu alasannya kenapa hampir 1 bulan lamanya Bunda Dewi gak upload video dan gak berbagi kegiatan sebagai ibu 4 anak. Nah oke, langsung aja ya. Di video kali ini Bunda mau sharing kegiatan ibu 4 anak seperti biasa. Sekalian Bunda juga mau ceritain dan mau kasih tahu alasan kenapa hampir 1 bulan lamanya aku gak upload video, sambil temenin Bunda beberes dan ngejalanin kegiatan sebagai ibu 4 anak ya. Pagi hari dimulai sebelum berangkat kerja. Nih Bunda udah rapi mau berangkat kerja. Gak lupa Bunda beresin kamar dulu, karena Alhamdulillah tadi Bunda bangunnya lebih awal. Bangun dari jam 3:30 pagi. Bunda udah siapin seragam kerja buat Bunda dan juga suami. Kebetulan anak-anak sekolahnya udah mulai libur nih moms, karena di bulan puasa kali ini Alhamdulillah anak-anak libur sekolahnya lebih awal. Ada Bang Maher udah mandi juga dan udah rapi, tinggal minta disisirin dan dipakein minyak wangi. Lanjut Bunda beresin kasur. Abang Malik juga udah mandi, udah Bunda gantiin baju, udah Bunda gantiin pampers, dan udah dijemput sama yang momong. Suami Bunda udah rapi, lagi siap-siap di bawah. Karena masih ada waktu, jadi Bunda sempetin buat beresin kamar dan kasur dulu. Jadi ini adalah hari pertama aku mulai masuk kerja, dan ini tepatnya Bunda masuk kerja di minggu kedua bulan puasa tahun ini. Kenapa kok Bunda baru masuk kerja di minggu kedua bulan puasa? Jadi Alhamdulillah seperti yang udah Bunda ceritain di video terakhir, setelah Bunda melakukan operasi usus buntu, dan itu bertepatan di 3 hari sebelum puasa. Bahkan di hari pertama dan hari kedua bulan puasa Bunda masih dirawat di rumah sakit. Dan Alhamdulillah Masya Allah, qadarullah, mungkin ini cara dari Allah atau jalan dari Allah buat ibu 4 anak ini istirahat sebentar ya. Istirahat dari bekerja, dari pekerjaan rumah tangga, dari pekerjaan ibu rumah tangga, dari pekerjaan ibu 4 anak, dan juga dari hobi Bunda menjalankan konten atau sebagai konten kreator. Jadi setelah Bunda dirawat hampir 5 hari di rumah sakit, pulang ke rumah ternyata Bunda harus istirahat total lagi selama kurang lebih hampir 2 minggu. Kenapa? Bunda juga nggak tahu kenapa. Karena ternyata setelah Bunda melakukan beberapa jam pasca operasi usus buntu, itu rasanya benar-benar beda banget sama pasca Bunda operasi sesar yang keempat kalinya. Kenapa bedanya Bun? Jadi setelah Bunda melakukan operasi usus buntu kurang lebih 4 jam pasca operasi, gak tahu kenapa Bunda ngerasa tiba-tiba kain perban yang masih nempel di perut Bunda bekas jahitan operasi usus buntu itu basah. Bunda awalnya gak sadar karena Bunda masih kayak belum terlalu bisa gerak. Mungkin masih efek bius ya, karena kemarin pas operasi usus buntu itu Bunda dibius setengah, sama seperti ketika Bunda operasi sesar yang keempat kali, dan itu masih masa pemulihan. Nah terus ketika udah kurang lebih 6 jam Bunda recovery setelah operasi usus buntu, Bunda mulai disuruh belajar bolak-balik ke kamar mandi atau ke toilet ya. Karena Bunda juga udah gak pasang kateter, akhirnya Bunda belajar untuk ke toilet dibantu sama suami. Dan bener aja pas Bunda belajar jalan ke toilet itu rasanya sakitnya menurut Bunda berlipat-lipat daripada Bunda belajar jalan pasca
operasi sesar yang keempat kali di bulan Juli tahun lalu. Gak tahu kenapa rasanya tuh sakit banget dan rasanya bunda hampir mau pingsan, bahkan bunda sampai muntah-muntah kurang lebih 5 kali. Terus pas bunda masuk ke toilet, bunda dibantu sama suami, dipegangin karena jujur rasanya tuh mau pingsan. Mata bunda tuh gelap, pandangan bunda bener-bener kayak burem, badan bunda lemes, perut bunda tuh sakit banget bekas jahitan pasca operasi usus buntu itu. Dan ternyata pas bunda lihat bagian perban yang nempel di perut itu bener aja penuh darah dan ternyata rembes. Gak tahu kenapa, jujur bunda panik, sempet mau nangis, bahkan bunda sambil gak berhenti muntah, mulai dari muntahnya tuh warna bening, kuning, sampai warna hijau. Padahal bunda masih puasa dan belum boleh minum dan makan. Padahal itu udah selesai operasi kurang lebih hampir 6 jam pasca operasi. Karena bunda operasi mulai dari jam 8 malam sampai kurang lebih jam 11 malam. Terus bunda belajar jalan di jam 4 subuh atau jam 4 pagi. Itu bunda masih belum boleh makan dan minum, tapi bunda muntah gak berhenti-berhenti sampai rasanya tuh mulut pahit banget. Terus bunda nangis di kamar mandi sama suami kayak, ya Allah kenapa ini, ada apa ini sama bunda, kenapa kayak gini gitu. Padahal operasi pasca sesar yang keempat kali kemarin tuh baik-baik aja gitu, kayak biasa aja gitu. Bunda ngerasa sakit tapi gak sesakit ini. Dan suami bunda berusaha nenangin bunda. Terus bunda dibawa lagi ke kamar, bunda tiduran, terus suami manggil suster. Oh ya maaf nih, ngomong-ngomong bunda udah siap buat berangkat kerja sama suami. Dan jujur nih bunda kangen banget buat berangkat kerja, pergi kerja dan mulai ngelakuin banyak aktivitas setelah hampir 2 minggu kerjaan bunda cuma di kasur aja. Bunda gak bisa banyak gerak, bunda gak bisa beberes rumah, bahkan bunda gak bisa ngurus anak. Dan alhamdulillah ini pertama kali bunda mulai masuk kerja lagi. Rasanya seneng, sedih, happy. Dan bunda harus ninggalin Abang Malik lagi setelah 2 minggu bunda di rumah. Walaupun selama 2 minggu bunda di rumah gak bisa gendong Abang Malik, apalagi ngurusin Abang Malik. Jadi selama bunda di rumah, Abang Malik tetap bunda minta tolong sama Mama Aan yang bantuin bunda buat jagain Abang Malik. Oke, ini bunda mau berangkat kerja dulu. Bismillah, doain bunda dan suami selamat sampai tujuan. Dah Abang Malik. Dan ini tiba-tiba ada Abang Malik dan Abang Maher lagi main di ruang tamu karena bunda lanjutin bikin videonya setelah bunda udah masuk libur cuti lebaran. Karena jujur aja selama kemarin bunda udah mulai masuk kerja, itu bunda ternyata gak sekuat yang bunda pikir. Jadi bunda cuma kuat masuk kerja 2 hari. Karena alhamdulillah sampai bunda bikin atau upload video ini, jahitan bunda masih rembes dan bunda masih pakai perban di perut bunda yang bekas jahitan operasi usus buntunya. Jadi selama 2 minggu bunda masuk kerja, 2 hari bunda masuk, terus 2 hari bunda istirahat. Dan di setiap minggu bunda masih kontrol jahitan dan alhamdulillah sekarang udah membaik, rembesnya udah gak terlalu banyak dan jahitannya udah mulai rapat. Nah alhamdulillah juga karena sekarang bunda udah mulai bisa gerak dan bunda gak mau berlarut-larut ngebiarin badan bunda kaku diem aja di kasur, sedangkan pekerjaan bunda dan tugas bunda banyak dan menumpuk. Setelah hampir 1 bulan bunda gak ngapa-ngapain, bahkan bunda gak masak untuk buka puasa dan sahur suami dan anak-anak. Bunda gak beberes rumah, boro-boro apalagi kayak cuci piring, cuci baju, itu bener-bener semuanya dikerjain sama suami dan anak-anak dan juga emak yang kerja di rumah. Jadi bunda selama 1 bulan gak ngapa-ngapain, gak dikasih beberes, gak dikasih ngurusin anak, gak dikasih masak, gak dikasih ngerjain semua pekerjaan rumah sama suami. Jadi benar-benar bunda disuruh istirahat dulu. Dan alhamdulillah akhirnya masuk ke minggu kelima
Dan ini beberapa hari sebelum lebaran, 2 hari sebelum lebaran, bunda udah bisa mulai beberes. Dan bunda yakinin ke diri bunda dan juga ke suami kalau bunda alhamdulillah udah sehat, badan bunda udah kuat, dan insya Allah bunda akan baik-baik aja. Dan bersyukur senang banget akhirnya bunda dikasih kesempatan lagi sama Allah buat dikasih sehat lagi, kuat lagi, dan yang pasti dikasih kesempatan lagi buat menjadi ibu 4 anak dengan berbagai macam pekerjaan rumah dan juga kegiatan sebagai ibu rumah tangga ya. Nah jadi ini bunda udah mulai sedikit-sedikit beresin dapur, terutama karena dapur ini udah kotor banget. 1 bulan gak bunda pakai buat masak, apalagi bunda beres-beres. Jadi bunda dari kemarin tuh sebenarnya udah nyicil dikit-dikit bersihin terutama bagian kolong dapur ya mams. Kebetulan di dapur bunda ini belum pakai kitchen set, jadi di bagian kolong dapurnya tuh ada 3 kolong dapur gitu. Yang sebelah kiri ada 2 kolong dapur udah bunda bersihin, nyicil kemarin sedikit-sedikit, dan sekarang tinggal bagian kolong dapur yang persis ada di bawah wastafel. Nah kebetulan untuk beberapa peralatan masak dan barang-barang bunda taruh di kolong dapur. Terus bunda taruhnya tuh pakai ada rak 2 susun gitu mams. Rak kayu ini bunda beli udah dari tahun 2020 dan alhamdulillah awet banget dan bener-bener ngebantu banget buat dapur bunda yang belum pakai kitchen set ini. Oh ya mams, lanjut ke cerita pasca operasi usus buntu kemarin. Jadi setelah alhamdulillah 1 bulan lamanya jahitan pasca operasi bunda masih rembes dan bunda masih harus pakai kasa setiap hari, dan alhamdulillah bunda dibantu sama suami digantiin kasa setiap hari. Dan rasanya sedih sih ya. Biasanya bunda tuh orang yang paling ngerasa kuat dan kayak gak bisa diem, semua bisa bunda kerjain dalam 1 waktu, ngerjain pekerjaan rumah, belum lagi bunda harus kerja, ngurus anak, ngurus suami, pokoknya ngurus semua yang kayak bunda bisa lakuin tuh saat itu juga bunda bisa kerjain. Tapi tiba-tiba dalam 1 bulan bunda gak bisa ngapa-ngapain, badan bunda ngerasa lemes, bahkan tulang sendi bunda tuh rasanya sakit semuanya. Bunda berusaha kuat tapi tetap saat itu bunda ngerasa lemah, gak bisa berbuat banyak. Jadi bunda cuma bisa pasrah, ikhlas sama apapun keadaan bunda saat itu. Dan alhamdulillah bunda punya suami, anak-anak, orang tua, keluarga, teman, sahabat yang sangat support dan bener-bener nguatin bunda. Apalagi ada banyak banget temen online yang padahal bunda gak kenal, tapi Masya Allah mereka bener-bener nyemangatin bunda, nguatin bunda lewat DM di Instagram bunda, yaitu di rumah sederhana _ Mungkin di sini ada beberapa teman-teman juga yang udah follow Instagram bunda dan tahu gimana perjuangan bunda pasca operasi usus buntu kemarin. Dan ini bener-bener di luar bayangan bunda. Yang bunda pikir operasi kali ini tuh sama seperti operasi sesar kemarin, yang recovery-nya tuh paling cuma 1 minggu, bunda udah kuat lagi dan bisa ngelakuin pekerjaan rumah lagi. Karena pengalaman pasca sesar yang keempat kali di bulan Juli tahun lalu itu, bunda cuma pemulihan kurang lebih 5 hari. Terus setelah itu bunda berusaha buat beberes rumah, kuat buat belajar jalan, bahkan bunda udah mulai harus bolak-balik ke rumah sakit selama 1 bulan setiap hari. Karena alhamdulillah saat itu Abang Malik harus dirawat di rumah sakit, di NICU selama 1 bulan. Jadi bunda bener-bener harus ngeyakinin diri bunda saat itu bunda kuat, saat itu bunda bisa ngelawan semua rasa sakit. Dan ketika kemarin bunda harus operasi usus buntu, ya bunda pikir sama pemulihannya seperti pasca bunda melakukan sesar yang ke-4 kali kemarin. Tapi ternyata Masya Allah, qadarullah, semua gak seperti yang bunda pikir. Justru Allah kasih kepercayaan yang lebih. Jadi bunda dikasih sakit yang lebih, bunda alhamdulillah dikasih kesempatan istirahat yang lebih, bunda dikasih waktu buat diem di rumah. Walaupun bunda gak bisa ngapa-ngapain, yang kayak menurut bunda 1 bulan gitu loh. Yang kemarin lahiran aja bunda cuma tiduran 5 hari, 3 hari di rumah sakit, 2 hari tiduran di rumah. Setelah itu bunda udah beresin kamar, beresin kasur, nyapu dan ngepel rumah, udah ngurus anak, Abang Maher, anak bunda nomor 3, karena anak bunda nomor 4 masih di rumah sakit. Bunda udah harus bolak-balik jalan, naik motor ke rumah sakit. Itu kayak bisa dan bunda kuat gitu. Tapi kenapa kali ini bunda benar-benar lemah banget. Bunda udah berusaha kuat tapi
badan bunda tuh nggak bisa dipaksa buat ngelakuin apa yang bunda mau. Jadi saat itu bunda bener-bener lillahi ta'ala, bahkan sampai kepikiran, ya Allah mungkin umur bunda cuma sampai sini gitu. Kayak udah pasrah, semuanya udah bunda serahin sama Allah. Bunda cuma bisa banyak istighfar, sholawat, bahkan sholat aja bunda di kasur. Terus ke toilet aja bunda nggak bisa bolak-balik gitu, kayak dibantu sama suami. Anak-anak juga bantu bunda, mamah bantu bunda. Semua tuh bener-bener kayak ngebantu bunda yang saat itu lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan alhamdulillah nggak nyangkanya akhirnya bunda bisa lagi-lagi melewati itu semua. Setelah di bulan Februari kemarin 1 bulan penuh bunda dikasih kepercayaan sama Allah, dikasih ujian yang bertubi-tubi, mulai dari anak nomor 4 dirawat, anak nomor 3 dirawat, bunda dirawat, suami bunda dirawat, yang Masya Allah banget. Kalau dipikirin mungkin rasanya berat ya, tapi alhamdulillah lagi-lagi bunda dan suami kita selalu ikhlas dan pasrah di setiap Allah kasih kepercayaan dan kasih ujian buat kami. Saat itu kami selalu merasa, ya udah mungkin ini yang terbaik dari Allah. Tugas kita tinggal menerima, ikhtiar, ikhlas, dan ngejalanin. Dan sampai akhirnya alhamdulillah kita bisa melewati satu persatu ujian yang Allah kasih. Dan alhamdulillah bunda juga akhirnya bisa melewati yang menurut bunda masa kritis setelah operasi usus buntu kemarin itu, kurang lebih 2 minggu yang rasanya tuh berat banget. Seumur hidup bunda baru benar-benar ngerasain pemulihan pasca operasi atau sakit yang luar biasa baru kali ini selama hidup. Dan udah berusaha kuat dan berusaha berontak ngelawan, tapi ternyata bunda gak kuat. Bunda benar-benar lemah. Dan alhamdulillah dengan rasa syukur dan bahagianya bunda bisa bilang, alhamdulillah lagi-lagi bunda, suami, anak-anak, orang tua kami bisa melewati ujian ini dengan baik. Dan alhamdulillah bersyukurnya Allah masih kasih kepercayaan, bunda kesehatan, bunda dikasih kuat lagi. Dan alhamdulillah akhirnya bunda bisa upload video ini lagi, bisa berbagi kegiatan sebagai ibu rumah tangga lagi, dan bisa sharing lagi sama moms juga teman-teman semuanya. Dan semoga video kali ini bisa memberikan banyak pengalaman. Dan bunda juga mau berpesan buat moms atau teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton video bunda dalam keadaan sakit atau sedang mendapatkan ujian yang berat dalam hidupnya. Bunda cuma mau bilang, pertama kuncinya adalah ikhlas. Terima aja dulu apapun kondisi kita saat ini. Jangan lupa tetap ikhtiar, jalani semua dengan baik, dengan sabar, dan pasrahkan semua sama Allah. Insya Allah apapun yang sedang moms dan teman-teman hadapi saat ini, apapun itu bentuknya, itu adalah yang terbaik. Dan percaya tidak semua ujian itu berat atau menyakitkan. Justru bahkan bunda merasa di setiap ujian yang udah alhamdulillah bunda lewati satu persatu, setelahnya bunda baru sadar dari ujian itulah ternyata banyak hikmah dan banyak pelajaran hidup yang akhirnya bisa bunda dapetin. Bunda jadi bisa belajar memperbaiki diri, bisa lebih sabar lagi, bisa menjadi manusia yang lebih ikhlas, dan kayak ngerasa menjadi manusia yang beruntung karena Allah selalu dan selalu mengingatkan bunda untuk bunda memperbaiki diri dengan ujian yang Allah kasih. Nah udah selesai nih moms cerita kenapa kemarin selama 1 bulan bunda gak bisa sharing kegiatan sebagai ibu 4 anak dan gak bisa upload video. Bunda mau sharing kegiatan di video kali ini. Jadi setelah tadi bunda udah bersihin bagian kolong dapur, bunda juga udah sedikit nyicil-nyicil mulai dari tadi subuh. Bunda gak tidur, bunda udah cuciin beberapa peralatan makan yang memang gak bunda taruh di dalam lemari
karena kotor dan udah berdebu banget. Jadi tadi gelas udah bunda cuciin duluan, ada banyak banget. Juga beberapa peralatan dapur lainnya yang udah bunda bersihin, udah bunda elap-elap. Terus lantai kolong dapur juga alhamdulillah udah bersih. Dan ini bunda lagi bersihin beberapa storage yang ada di balik meja makan ya, karena kebetulan meja makan bunda tuh di baliknya itu atau di sebelah sisinya itu ada beberapa kotak-kotak yang bunda pakai buat tempat penyimpanan, ada untuk tempat bumbu, terus juga tadi buat stok Indomie, terus juga ada beberapa peralatan dapur lainnya. Nah ini bunda lagi bersihin beberapa storage dan ternyata salah satu storage yang bunda pakai untuk jadi tempat penyimpanan itu dimakan rayap dan ada banyak banget serbuk bekas rayap gitu. Jadi tadi udah bunda bersihin dulu, bunda keluarin dulu barang-barangnya, terus bunda masukin lagi ke dalam. Alhamdulillah rasanya seneng banget, bunda udah mulai bisa balik lagi seperti Bunda Dewi sebelumnya yang kuat, sehat, yang bisa ngelakuin semua pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya, terus juga bisa ngurus anak, ngurus rumah, beberes, walaupun bunda nggak bisa masak karena nanggung banget. Jadi bunda upload video ini besoknya nih udah lebaran. Dan alhamdulillah hari ini pas banget mama lagi masak di rumah. Nanti kita lihat ya masakan mama udah jadi atau belum. Jadi memang setiap tahun itu bunda rutin untuk menu masakan lebaran kayak ketupat, opor, sayur pepaya, dan lain-lainnya itu bunda nitip sama mama. Jadi sekalian mama yang masak, bunda kasih uangnya, mama yang belanja, terus nanti bunda tinggal bantuin dan tinggal makan deh. Nah ini bunda beberes area storage udah hampir selesai. Terus juga tadi ada kompor portable bunda keluarin dari tempatnya, karena kalau peralatan dapur ditaro di dalam atau kayak nggak kelihatan gitu, yang ada nggak akan kepake ya mams, gitu nggak sih? Ditambah lagi seperti yang mams dan teman-teman lihat, mungkin peralatan dapur yang ada di dapur impian bunda ini udah too much atau terlalu banyak dan bahkan kelihatan kayak berantakan banget. Tapi nggak apa-apa, karena ini semua dulu yang bunda selalu impikan dan alhamdulillah sekarang udah terwujud. Nah ini dia mams, opor dan juga ketupat yang dimasak sama mama, dan ini bunda udah ada di dapur mama. Bunda lagi bantuin sedikit-sedikit karena bunda juga sambil beresin dapur bunda. Jadi dari pagi bunda mundar-mandir aja ke dapur bunda, ke dapur mama, terus balik lagi ke dapur bunda. Dan ini ketupatnya juga udah mateng. Kalau ngomongin ketupat jadi ingat almarhum papa, karena biasanya setiap tahun tuh almarhum papa yang paling semangat buat bikin ketupat. Dan biasanya memang setiap tahun itu papa itu bagian tugasnya buat isiin beras ke dalam ketupat dan terus mama yang masak. Rasanya ada yang hilang di lebaran kedua setelah papa pergi ini, tapi alhamdulillah bunda seneng, bunda bersyukur, bunda bahagia banget karena bunda percaya insya Allah papa udah bahagia dan tenang di sana. Dan insya Allah papa husnul khotimah dan ada di tempat terbaik. Amin. Nah ini bunda udah balik lagi ke dapur bunda karena dapur bunda juga belum rapi, belum beres. Sedangkan besok udah lebaran, suami bantuin bunda jagain anak-anak, jadi bunda bagian beberes dapur. Karena memang bunda di rumah tuh nggak ada yang bantuin, jadi emak cuma bantuin cuci gosok baju bunda dan anak-anak. Terus juga emak tuh beberes rumah bunda cuma seminggu 2 kali. Nah kebetulan karena besok mau lebaran, jadi emak sama yang bantuin bunda jagain Abang Malik itu udah libur dari H-3 sebelum lebaran. Nah makanya nih semua pekerjaan rumah, terus kayak yang jagain Abang Malik juga karena udah libur, jadi semuanya tuh kita kerjain sendiri. Jadi bunda bagi tugas sama suami dan juga sama anak-anak bunda yang udah gede. Alhamdulillah kakak Cinta, kakak Cila udah besar, jadi bisa bantuin bunda buat jagain adiknya sambil bundanya beberes dapur. Nah ini bunda sambil ngelihat ada beberapa bumbu ternyata udah expired karena saking lamanya nggak bunda pakai masak, dan bunda nggak main ke dapur impian bunda. Jujur kangen banget sama perabotan dan barang-barang perintilan yang ada di dapur ini. Nah tadi udah bunda
bersihin sedikit-sedikit, udah bunda elap-elap. Jadi semampunya bunda aja beberesnya. Terus untuk bahan masakan yang masih bisa dipakai, sebagian bunda pindahin ke dalam wadah kaca itu ya. Tadi ada spaghetti, ada makaroni juga. Terus sekarang lanjut bunda mau bersihin barang-barang yang bunda simpan di belakang kompor. Jadi di belakang kompor tuh ada rak bawang, ada rak bumbu, terus pokoknya ada banyak banget sih ya barang-barang di dapur ini. Tapi alhamdulillah walaupun kelihatannya berantakan dan mungkin sumpek, tapi ini adalah dulu yang selalu bunda semogakan dan selalu bunda sebut di setiap doa, dan alhamdulillah akhirnya pelan-pelan bisa terwujud walaupun gak mudah dan mungkin kelihatannya kayak indah dan enak ya bun, punya dapur impian yang cantik, yang estetik, yang mungkin kelihatannya kayak udah lengkap lah. Masya Allah, alhamdulillah bunda selalu bersyukur banget walaupun mungkin kenyataannya gak semudah yang mams dan teman-teman lihat. Bunda bisa dapetin semua yang ada di dapur bunda ini bener-bener satu-satu, pelan-pelan banget, dan alhamdulillah juga ada beberapa yang dikasih atau endorse, gak banyak, mungkin ada kurang lebih 30% barang-barang yang ada di dapur ini hasil endorse, dan 70%-nya alhamdulillah hasil kerja keras bunda, dan terutama hasil dari penghasilan bunda ngonten selama kurang lebih hampir 5 tahun. Nah ini bunda lagi bersihin beberapa rak yang ada di belakang kompor. Jadi karena bunda belum pakai kitchen set dan dapur ini sangat terbuka, pastinya ada banyak banget debu yang gampang banget nempel ke semua peralatan dapur. Jadi bunda harus banget rajin buat bersih dan elapin semua barang-barang yang ada di dapur. Biasanya bunda rutin bersihin paling nggak seminggu sekali atau paling nggak 2 kali dalam 1 bulan. Tapi karena 2 bulan kemarin alhamdulillah bunda bener-bener lagi disuruh fokus dulu sama keluarga dan sama diri bunda. Jadi 2 bulan kemarin bunda nggak sama sekali beresin dapur. Makanya ini sebenarnya dapurnya tuh udah kotor banget, debunya tuh udah tebel dan nempel di semua barang-barang yang ada di dapur ini. Tapi karena badan bunda juga belum bisa dipaksa atau nggak bisa langsung diporsir, jadi bunda beresinnya dikit-dikit dulu, dan suami juga udah selalu ngingetin buat istirahat bun, udah cukup bun beberesnya. Tapi karena bundanya bandel dan bunda juga bisa tahulah batas ketika bunda ngerasa udah nggak kuat, biasanya bunda ya udah tinggalin aja pekerjaan rumahnya, lanjut bunda istirahat. Masya Allah, nggak terasa alhamdulillah akhirnya kita sampai di waktu yang kita tunggu-tunggu ya mam. Setelah 1 bulan lamanya kita puasa, dan selama puasa ini bunda bener-bener nggak masak. Bunda bener-bener nggak nyiapin menu buka dan sahur buat suami dan anak-anak. Masya Allah, alhamdulillah dikasih kepercayaan punya suami dan anak-anak yang sangat pengertian ketika bundanya lagi sakit. Mereka bener-bener sangat mengerti kondisi bunda dan bener-bener bantuin bunda buat ngerjain semua pekerjaan rumah. Walaupun jujur selama 1 bulan kemarin bunda ngerasa bersalah banget sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan, kayak ngerasa gak berguna karena bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Sedih ngelihat suami sama anak-anak sibuk nyiapin makan buat sahur dan buka puasa sendiri, nyuci piring, terus kayak pokoknya ngerasa bersalah banget lah. Tapi alhamdulillah karena suami dan anak-anak tahu kondisi bunda saat itu tidak memungkinkan, dan alhamdulillah setelah bunda bisa melewati semua, kayak ngerasa bersyukur banget, seneng banget, bahagia banget. Di balik ujian yang Allah kasih ternyata ada banyak banget hadiah dan juga kebahagiaan yang bunda dapat. Oh ya mams, ngomong-ngomong tadi tiba-tiba ada abang paket datang. Jadi karena selama 1 bulan kemarin bundanya gak bisa kemana-mana dan gak bisa melakukan banyak aktivitas, untuk baju lebaran 4 anak bunda, suami dan anak bunda tuh bener-bener semua bunda belinya online. Nah salah satunya tadi ada baju lebaran, ceritanya buat salinan lebaran bunda beli online juga dari Gonegani. Nanti untuk linknya bunda taruh di video ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah akhirnya selesai juga beberes dapur impian bunda, dan dapur impian bunda siap menyambut lebaran. Tadi juga bunda udah pasang taplak meja, kebetulan juga bunda tadi udah pasang gorden kolong dapur, tapi bunda cuma pasang di 1 bagian kolong dapur aja biar nggak sumpek. Terus ini bunda udah cuciin juga tadi
tadi piring yang ada di meja makan karena udah kotor dan berdebu banget. Alhamdulillah semua peralatan makan mulai dari gelas, sendok, piring udah Bunda cuci semua, udah bersih dan siap dipakai untuk makan ketupat dan opor. Terima kasih ya Mam sudah nonton video ini sampai akhir dan udah dengerin cerita ibu 4 anak ini sampai akhir. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dan orang tercinta. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.